Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali bersama kami Programa 4 Radio Republik Indonesia yang kami hadirkan melalui RRI Gorontalo. Dan malam ini saya tidak sendiri, saya ditemani Bakri Potabuga. Dan juga rekan saya Indah Mulyati Mahmud tentunya menemani Anda malam ini dalam dialog budaya dengan topik Budaya Mohuyula. Iya, budaya Mohuyula. Jadi malam ini kita akan membahas terkait dengan budaya Mohuyula dan tidak lupa juga kami terus ingatkan untuk Anda sahabat budaya bahwa acara ini selain Anda bisa dengarkan melalui RRI Pro 4 juga Anda bisa dengarkan melalui streaming aplikasi mobile RRI Digital atau juga Anda bisa akses melalui rri.co.id ya. Benar sekali Bakri, dan sahabat budaya malam ini RRI Gorontalo juga menghadirkan budaya Huyula ini dikenal dengan kalimat gotong royong. Nah sahabat budaya, gotong royong dan saling tolong menolong ini menjadi bagian dari kehidupan kolektif orang Indonesia. Di berbagai daerah ada banyak tradisi gotong royong yang menggambarkan kuatnya semangat kerjasama dan tingginya kepedulian antar warga. Tapi tidak terkecuali juga untuk masyarakat Gorontalo, tradisi Huyula yang dimiliki. Iya, benar sekali, dan tentunya dalam bahasa Gorontalo Huyula berarti bahu-membahu dan tolong-menolong antar warga, di mana Huyula merupakan suatu sistem gotong royong yang dilakukan masyarakat Gorontalo berdasarkan atas rasa solidaritas sosial juga, dan juga adanya tradisi Huyula ini menunjukkan kuatnya nilai kolektivitas dalam masyarakat Gorontalo. Iya, malam ini sahabat budaya dan juga Bakri, kami tidak lama-lama lagi akan segera bersama dengan narasumber yang sudah kami hadirkan langsung dari studio RRI Net RRI Gorontalo. Kami perkenalkan narasumber kami di malam ini, ada Bapak Dr. Rusdin Kajim SIP MPD sebagai pemerhati budaya. Assalamualaikum Pak Dr. Rusdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian narasumber kita selanjutnya ada Bapak Dr. Sulaiman Bauti selaku Bapak Dr. Sulaiman Bauti MHum selaku akademisi. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Malam. Baik, alhamdulillah. Baik sekali. Baik sekali. Iya, baik sekali. Kalau tidak baik tidak mungkin dong mungkin sudah ada di sini ya, iya, Masya Allah. Iya, kami akan hadirkan tema budaya Huyula ini di malam ini bersama Pro 4 RRI Gorontalo yang bisa didengarkan oleh seluruh Pro 4 se-Nusantara. Benar sekali, dan tidak lupa juga kami terus ingatkan untuk Anda bahwa acara ini selain Anda bisa dengarkan melalui RRI Pro 4 juga Anda bisa dengarkan melalui streaming aplikasi mobile RRI Digital atau juga bisa diakses melalui website kami di www.rri.co.id. Iya, Bakri, kita semua mau tanya-tanya langsung ya. Oke, kalau begitu sahabat budaya kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Iya, ini karena ada seorang pemerhati budaya, jadi langsung saja ini orang mau tanya Pak Dr. Rusdin, Mohuyula. Mohuyula itu berarti gotong royong Pak ya. Jadi sejak kapan masyarakat Gorontalo ini mengenal dengan tradisi Mohuyula ini? Oh, terima kasih Ibu Indah. Ya. Mohuyula ini sejak nenek moyang kita sudah ada sampai sekarang, tapi sudah beda pelaksanaannya. Kalau Mohuyula dulu di nenek moyang kita, biasanya orang yang diundang untuk gotong royong atau Mohuyula itu pada saat kegiatan pertanian, misalnya menanam jagung, menanam kacang, baik itu membuka lahan atau membuka untuk panen pertama, dan juga di awal buka lahan sampai pelaksanaan penanaman, bahkan akhir panen juga itu mengundang saudara, kerabat, tetangga. Namun yang paling diutamakan adalah masyarakat yang punya lahan, karena ini balas jasa itu biasanya begitu, saling Mohuyula. Dulu Huyula cuma dikasih makan. Kalau sekarang sudah diundang dalam artian moti ayo, cuma cukup kasih makan lalu pulang. Tapi kalau sekarang sudah sekarang diundang makan dan sudah ada upah. Itu sudah terjadi sekarang. Tergantung pada luasnya lahan yang dibuka itu. Oke, baik. Kalau tadi Ina mengatakan bahwa Mohuyula itu gotong royong. Iya. Sebenarnya makna dari Huyula ini apa Pak?
Itu ya saling membantu ya, Saling menolong, membantu. terutama dalam saat melaksanakan kegiatan kan acara silaturahmi, kemudian harmonis di dalam antara keluarga, tetangga dan masyarakat dalam saat melaksanakan kegiatan baik itu menanam atau panen. Iya. Itu terjadi, itu maknanya. Dan paling tidak kegiatan ini dilaksanakan oleh masyarakat masih di desa. Tapi sekarang entah di desa masih tetap, tapi kalau di kota sudah mulai hilang. Tapi yang di pinggiran kota itu masih tetap Masih berada ada karena gitu. dari nenek moyang mereka sudah melaksanakan huyula itu. Iya. Artinya kalau di zaman dulu bagus ya, ketika kita punya lahan, misalnya membuka lahan untuk Iya. perkebunan, di situ artinya kita akan mengundang masyarakat untuk saling menghuyula, Iya, saling gotong royong, membantu, membantu untuk membuka lahan dibuat satu perkebunan begitu. Iya. Ya. Kalau zaman Iya. sekarang kan harus punya duit dulu, harus Iya. dibayar Iya. gitu. Ya itulah bedanya dulu dengan sekarang. Dengan sekarang, Makanya saya juga mau tanya ke Pak Dokter. Tadi kan ada Pak Dokter bilang kamari Mohuyula dengan Moti Ayo. Iya, iya. Beda Kalau itu? moti ayo itu beda. Kalau dulu moti ayo berarti moti ayo mereka tidak diberi upah, Oh. cuma cukup makan. Cukup makan. Iya cukup makan. Tapi kalau sudah molodu atau itu sekarang ini sudah tetap istilahnya moti ayo, tapi tetap diberi makan dan diberi minum Upah. dengan upah. Oh iya. oke. Itu juga tergantung pada lahan, apakah dia sehari atau 2 hari Iya. berlanjut, tergantung pada lahan yang ditanam atau dibuka. Jadi kalau dalam arti hari-hari mau harian begitu. Iya, Harian. suara harian. Iya. Oke. Iya, masih dengan Pak Dokter dulu. Sabantar mau tanya ke akademisi ya. Iya, iya. Kita tuh juga penasaran Pak Dokter, kalau bentuk-bentuk dari Mohuyula di Gorontalo yang tadi sudah dijelaskan itu apakah hanya di saat menanam atau memanen? Kalau di saat orang ada suka Duka, itu kan duka. suka. Nah, Iya. kalau orang ada duka bagaimana? Iya. DP bentuk-bentuk itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan yang bagaimana? Huyula dulu itu. Iya ada, terutama di Hileia. Hileia, itu oke. 7 hari. 7 Atau hari. sejak kematian, Kematian. hari ini 3 hari, 5 hari dan 7 hari. Dulu karena juga saya pernah merasakan itu, kalau masyarakat di saat itu kalau ada yang duka dalam Hileia saling memberi. Ada yang bawa beras, ada bawa minyak, ada bawa Makanan yang sudah makanan yang masak. sudah masak untuk dimakan bersama di saat duka itu. Doa arwah. Iya. Tapi sekarang juga tetap ada untuk arwah itu di hari pertama, kedua, ketiga dan kelima dan ketujuh bagi yang meyakininya. Itu tetap terjadi, saling membantu. Bahkan kalau itu yang meninggal itu pasti siapkan karung. Karena akan ada bantuan beras dan jenis-jenis lainnya. Itu yang terjadi sejak dulu. Sekarang juga masih ada tapi sudah terbatas diganti dengan uang. Itu yang mulai so hilang. di amplop So di ini. amplop, Oh. iya, biasanya begitu. Yang Semua sampai taruh di- sasaran. Iya, biasanya kan ada di toples yang dorong taruh ke sana itu di muka rumah. Iya, seperti Oke, itu ya. seperti Iya. itu. Oke. Baik, sahabat budaya, kalau tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan ke Pak Rusdin gitu ya. Saya ke Pak Sulaiman Buti selaku akademisi. Ini terkait dengan budaya, tentunya dalam dunia pendidikan juga yang namanya budaya ini harus diterapkan biar anak-anak juga tidak melupakan yang namanya budaya. Apalagi juga ini budaya Mohuyula. Nah, kalau di bidang pendidikan ini seperti apa Pak penerapannya? Baik ya, sebenarnya konsep Mohuyula ini yang perlu kita cermati bahwa ini adalah konsep tatanan sosial. Jadi iya. kebersamaan, dia tidak hanya dimiliki oleh menjadi penanda dari orang per orang, bukan penanda personal, gitu Iya. ya. Jadi penanda kelompok masyarakat. Sosial. Sehingga posisi seperti ini menekankan bahwa bila terjadi pergeseran, maka pergeserannya kepada bentuk-bentuk komunitas itu gitu. Jadi saya masih percaya bahwa di kota maupun di desa di Gorontalo ini masih ada kalau misalnya terminologi itu yang kita pakai gitu ya. Teman-teman di Bali punya istilah seperti Mohuyula ini namanya ngayah gitu ya. Ya, mereka juga yang kalau di Jawa itu kan ada orang Jawa ya, sambatan gitu ya. Jadi Iya. itu adalah suatu proses di mana kebersamaan di dalam kita merasa bahwa kita itu saling ada kekurangan dan ada kelebihan gitu ya gitu.
orang Gorontalo dulu itu kalau misalnya mau pindah rumah gitu ya, sebenarnya juga terjadi di rumah-rumah yang di daerah yang lain. Dulu itu kan rumah itu karena kita Indonesia ini kan paling banyak dipengaruhi oleh tipe-tipe Melayu gitu ya, rumah panggung atau mungkin rumah juga yang rumah di Gorontalo itu dulu kalau misalnya sebelum ada pondasi itu ada namanya hulao itu di Hulao. ya jadi hulao dan itu yang dipakai untuk hula-hula atau sareati karena itu dia ketemu itu jadi kalau misalnya misalnya kotak begitu jadi rumah itu kan model kotak sederhananya ya ini jadi ada semacam baku sambung begitu ya. Jadi ada artinya gitu. Iya, ada maknanya. Nah, sekarang begini, rumah itu bisa dipindah gitu. Bukan pindah rumah cuman isinya, tapi rumah itu bisa dipindah. Diangkat bersama. Iya, itu bisa diangkat bersama gitu ya. Jadi pindah di sebelah mana gitu, di mana yang lebih aman. Nah, ini kan butuh tenaga yang banyak. Iya. benar, iya. Butuh tenaga yang banyak. Nah, rasa itu mulai terbentuk dalam konsep-konsep kegotong royongan itu kan sebenarnya konsep Loomotuli itu itu kan. Jadi ada balas jasa. Iya. Jasa di situ. Nah, saya memang curiga bahwa kalau misalnya terjadi pergeseran konsep Mohuyula ataupun gotong royong itu adalah karena orang itu sudah tidak memberi jasa yang kepada orang lain yang harus dia balas. Iya. Sehingga di Gorontalo konsep Mohuyula itu sangat dekat dengan aspek religiusitas kita. Iya. Bahwa orang Gorontalo itu menganggap bahwa dengan hadis Nabi bahwa yang diriwayatkan oleh Bukhari itu yang dipegang oleh kita bahwa ini Nabi itu seakan-akan kalau misalnya kata Nabi bahwa ini seperti hendak mau masuk di dalam warisan yang namanya tetangga itu gitu. Karena kita harus memperhatikan namanya tetangga. Tetangga itu adalah saudara terdekat. Saudara terdekat, iya benar. Ada apa-apa kita itu mereka duluan. yang tolong, bukan kita yang akan. Jadi konsepnya itu mereka akan menolong kita, sehingga bantulah mereka. Bukan hitung duluan bahwa mereka itu pasti saya yang tolong. Itu nilai di Mohuyula. Jadi mereka itu pasti akan menolong kita gitu. Nah, sehingga saya melihat kalau misalnya kondisi sekarang ini, saya melihat masih ada itu, tapi modelnya itu berubah gitu. Bentuk-bentuknya itu berubah gitu. Orang merasa bahwa dia kalau misalnya membuat konten itu, sebenarnya dia sudah memberikan informasi kepada orang lain, pemadam kebakaran, tolong ini di sebelah begini, daerah begini, gitu. Cuman masalahnya adalah etika. Itu baru masuk ke wilayah bahwa dia bikin konten. Orang bawa ember untuk minta tolong supaya nyiram kebakarannya. Pokoknya saya lagi pegang ini. Gitu. Nah, memang kalau kita ambil kristalisasi nilai ini, pergeseran ini memang harus mempunyai suatu bentuk yang utuh. Jangan sampai terpisah-pisah. Ya, dia begitu dia berubah bentuk, maka harusnya nilai itu membawa ke dalam suatu keutuhan nilai dari Mohuyula itu. Itu kalau pandangan saya sementara. Iya. Baru Pak Dokter, kalau di lingkungan kampus bagaimana? Penerapan di kampus bagaimana di perguruan-perguruan tinggi? Mahasiswa kan mahasiswa itu kan hidupnya adalah sudah hidup mandiri gitu ya. Kemandirian gitu ya. Kalau di dalam proses pembelajaran ya mereka memang yang membantu teman adalah sesuatu yang didasari oleh nilai itu gitu kan. Inti dari Mohuyula ini sebenarnya bahwa bagaimana kita care kepada orang lain. Ada teori konvergensi ya, dipakai oleh Wilson, dia seorang sosiolog Wilson. Melihat bahwa sebenarnya
pola itu ada di setiap yang namanya insan, namanya manusia, Manusia. yang punya hati, yang dia akan berinteraksi dengan manusia lain, dan pasti dia akan merasa bahwa dia akan butuh orang lain itu, gitu. Nah, makanya bentuk-bentuk daripada kebersamaan, bentuk daripada caring itu, ya. Jadi dia akan menyesuaikan dengan tipologi-tipologi dari interaksi di manusia itu. Sehingga kalau misalnya di kampus, anak-anak bisa jadi mahasiswa misalnya ya, di mahasiswa itu berkumpul untuk membantu masyarakat yang kena bencana. Terakhir kampus itu mengadakan crisis center for flood dan ini dengan yang kejadian di Tulabolo gitu kan. Nah, itu kan keterpanggilan gitu. Keterpanggilan. Pokoknya kerja dulu. Soal dari mana? Ayo, pokoknya nanti gitu. Nanti. Nah, yang bergesernya itu kalau misalnya dia akan kesasar apabila Mohuyula ini akan kesasar ataupun bergeser terlalu jauh apabila terjadi transaksional gitu kan, kata Pak Dr. Rusdin tadi bilang. Tadi bahwa ini sudah, kalau sudah mau tiayo ini sudah tiayo sudah berapa gajiku gitu kan. Bicara soal upah ya. Bicara soal upah berarti ini sudah bisnis. Komersial ya. Ya. Jadi Mohuyula itu lebih kepada caringnya. Pokoknya orang itu belum pragmatis bahwa apa yang akan saya dapat apabila saya membantu Anda. Jadi konsep Mohuyula agak jauh dari itu gitu. Tapi makin ke sini agak berubah. Itu dia tadi. Berubah bentuk. Iya, berubah bentuk. Kalau misalnya orang mau hitung-hitungan kan dia vlog itu kan itu DP data. Iya, itu kan kuotanya dia. Kenapa harus saya misalnya saya mau telepon, tolong telepon. Jadi, artinya agak beda jauh juga sama Huyula yang sebenarnya begitu. Kalau pandangan saya, konsep ini bentuknya itu akan menyesuaikan dengan peradaban. Sekarang dunia Gen Z, maka Mohuyula model Gen Z harus sesuai dengan dengan zaman juga. Dengan bagaimana model interaksi mereka gitu kan. Cuman dikala mereka misalnya Gen Z ini punya perilaku untuk tidak terlalu mau untuk berurusan, pokoknya itu bukan urusan saya. Di situ masalah pergeseran nilai Mohuyulanya gitu. Saya setuju kalau misalnya di situ. Tetapi mereka tidak ada caringnya, itu kayaknya mereka sekarang itu masih ya. Dan saya percaya suatu saat kita akan masuk kepada suatu yang baik kok. Iya, gitu. Insya Allah ya. Ya. Baik Pak, kan ini juga baru-baru ini Gorontalo dilanda musibah banjir dan tanah longsor. Dan banyak masyarakat Gorontalo bahu membantu juga, di mana gotong royong membantu para korban yang terdampak banjir dan tanah longsor. Ini apakah benar budaya Mohuyula ini masih tetap ada di Gorontalo? Atau seperti apa Pak? Pergeseran ini, itu yang saya bilang tadi bahwa bentuk Mohuyula ini, jadi Mohuyula ini adalah nilai itu kan. Mohuyula ini adalah nilai. Dia bukan aktivitas semata, gitu, bukan aktivitas semata. Jadi caringnya itu pasti ada di dalam setiap zaman, gitu. Dari masih generasi-generasi sebelum ada industrialisasi, sebelum bentuk perhatian, empati dan itu. Dan makanya konsep Mohuyula itu bahwa melekat kepada bentuk kebersamaan menuju perbaikan, gitu. Menuju kebaikan, perbaikan dan kebaikan. Nah, di dalam prosesnya aspek-aspek religiusitas itu juga masuk. Nah, di orang Gorontalo yang saya kutip apa yang Pak Rusdin sampaikan tadi, misalnya di Hileya itu kan kalau misalnya ada duka. Nah, adat bersendisara itu mengatakan bahwa kembali ke sini itu. Tidak ada masalah, itu kan kalau dulunya itu dulu dan ya beberapa masih berjalan sampai sekarang. Ada beberapa sampai sekarang. Kalau ada orang meninggal,
itu tetangga itu bawa makanan, Iya. itu bawa Sembako dan sebagainya. Ya. Iya. Dan kemudian karena ini berkumpul orang-orang, Iya. maka kita akan harus mendoakan. Iya. Nah, muncullah penggunaan kitab-kitab tahlilan di dalam rumah proses itu. itu. Iya. Kitab-kitab tahlilan itu ada di mana-mana gitu. Nah, itu dipakai di dalam proses itu. Dan sebelumnya yang menarik adalah orang-orang tua itu mengadakan tapu lah. Misalnya dia bikin teka-teki. Dia bikin teka-teki supaya orang-orang berkumpul gitu. Tapula wau. Bukan, misalnya dia mencari apa gitu ya, misalnya lolohe elemu an humaya, misalnya bahasa Gorontalonya humaya taton wau, anu olipata odeloa, anu oela olipata. Jadi ada, kalau misalnya kita ingat kita pasti akan tidak bawa. Kalau kita akan tidak bawa. Kalau misalnya kita lupa, maka kita akan bawa dia. Nah, ya, baik. Bahasa Gorontalonya adalah bulili. Nah, silakan. Saya. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan dan menonton kami di RRI Digital, kita akan break dulu Bakri ya. Benar. Nanti setelah yang satu ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya. Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu. Teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota, karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk, ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin, sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat. Anda masih bersama kami dalam Dialog Budaya Radio Republik Indonesia, dan tentunya sahabat budaya masih dengan berbicara terkait dengan budaya Mohuyula. Dan masih dengan bersama narasumber kita malam ini bersama Bapak Dr. Rusdin Kajim SIP SPD MPD selaku pemerhati budaya, dan juga Bapak Dr. Sulaiman Bauti MHum selaku akademisi. Kalau tadi juga kita sudah mendengarkan penyampaian dari kedua narasumber terkait dengan budaya Mohuyula. Saya ingat Pak, kalau dalam bahasa Mongondo itu namanya gotong royong, artinya lupa namanya. Tadi bilang ingat. Iya, artinya cuma beda nama begitu ya. Gotong royong artinya saling membahu untuk biasa kalau zaman dulu itu membuka lahan, mereka saling gotong royong dan mapalus. Iya benar. Dan itu
saling membantu untuk membuka lahan dalam satu pertanian lah begitu ya. Tadi juga ada beberapa hal yang sudah disampaikan, mungkin saya ke Pak Rusdin Kajim untuk menanyakan terkait apakah ada perbedaan budaya Mohoyula zaman dulu dan zaman sekarang begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Bakri. Kata kunci gotong royong atau Hiyula itu adalah kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Benar sekali. Itu kata kuncinya, karena apapun yang kita lakukan tanpa orang lain itu tidak terlaksana dengan baik. Dibahas dengan kata gotong royong atau Hiyula. Hiyula dulu dan sekarang itu masih ada ya, seperti yang jelas Pak Sulaiman tadi ya, tadi pertanyaan Pak Bakri ya, bahwa Hiyula itu masih ada tapi mulai hilang dalam permukaan karena mungkin arah perubahan ya, zaman canggih sekarang untuk membersihkan juga jagung dengan alat mesin. Tahun-tahun kemarin itu menggunakan didingga atau masyarakat masih tetap pakai didingga atau biasa itu jagung diletakkan di sudut dinding baru dipukul. Ya paka-paka. Paka-paka akhirnya setelah dia tergolong itu jatuh-jatuh tetap masih biji. orang juga ya masyarakat yang membantu untuk menghabiskan. Tidak bisa secara langsung untuk dipukul atau mengapa di sudut dinding supaya tidak sampai terpencar kemana-mana. Itu terjadi. Dan juga Hiyula sekarang dengan adanya anak-anak muda sekarang sudah tidak lagi itu. Kalau orang tua bahkan diundang untuk menanam tidak bisa, tidak ikut mereka. Jadi rata-rata orang tua. Terutama Hiyula juga itu bukan dalam hal persiapan panen atau persiapan lahan, membangun masjid juga, jembatan dan jalan desa, fasilitas-fasilitas lainnya masih ada. yang Dulu itu tidak cuma diberi makan. Iya, diberi makan, tidak ada upah. Sekarang bedanya itu. Mau tidak mau makan atau tidak, bahkan sudah ada snack pagi, snack siang. 3 kali kalau dia ya. sampai sore, snack siang. Itu disiapkan oleh tuan rumah. Yang Kalau mengajak pikir-pikir, untungnya di mana? Iya, pada saat panen. Tapi itu tidak bisa dipisahkan. Dari awal Anda membuka lahan, kami. Anda menanam, kami. Di saat Anda berhasil, tidak gunakan kami lagi. Nah, itu menjadi pertanyaan masyarakat, tapi itu tetap bertahan di awal sampai penanaman, sampai panen, itu tetap masih ada. Tapi tadi disampaikan oleh Pak Ustadz, Pak Sulaiman, dari Pak Dokter, bahwa kegiatan itu masih ada di kota, tapi tidak. Palingnya yang di pinggiran. Kalau di Desa Tupat tadi beliau mengadakan memindahkan rumah. Kami, ini saya selaku peserta pelakunya, memindahkan pelindes yang saat itu terbangun di tanah orang. Dia sudah mau pakai, digunakan. Terpaksa kita angkat itu pelindes dengan menggunakan balok-balok panjang sampai 8 meter di sudut-sudut, dan di setiap sudut itu sampai 4-5 orang. Dan bisa dipindahkan itu pelindes. Itu gotong royong yang terjadi pada saya di depan rumah saya. Ini saya penasaran Desa dipindahkan. Tupa. Bagaimana itu Pak Itu Dokter? caranya Bu, ambil balok yang 8 meter, sudut-sudut, pertemukan, palingan di sini 4, di sini 4, di sana 4, di sini 4. Dipegang oleh masyarakat sekitar situ. Dengan berteriak sama-sama 1, 2, 3. Diangkat. Oh gitu 5 ya. meter lagi. Tidak langsung simsalabim sampai di tempat akhir. Dia harus perlu tenaga lagi. Benar. Apa yang diserahkan oleh Pak Sulaiman tadi terbukti, dan saya pelakunya di situ. Dan harus kompak. Harus kompak, kalau tidak akan miring, akan jatuh itu pelindes atau bangunan rumah yang tadi dijelaskan oleh Pak Dokter tadi. Pak Itulah gunanya kita, kebersamaan. Sekali lagi saya katakan, kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dan orang lain juga harus hidup, tidak bisa hidup tanpa orang. Manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Benar begitu. sekali. Tapi dulu waktu itu pindah rumah, tidak makan, tidak minum, tidak dapat. Paling tidak barokok. Kasih rokok. So dia bayar jasa itu barokok. Yang tidak barokok, terima kasih. Ya beli permen. Baik. Ini mungkin saya juga ingat kalau dalam bahasa Mongodo itu memosad, itu baru ingat, mohuyulah begitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin agak berbeda ya. Kalau zaman dulu kan saling menyumbangkan tenaga. Nanti Poli kalau misalnya ada acara Paka Indah, orang mau baku tulung, memasak atau membawa sembako, begitu juga sebaliknya. Tapi kalau sekarang agak berubah, mungkin jadi seperti arisan atau kumpulan lah, jadi kayak baku-baku balas begitu. Ya, baik Pak Dr. Rusdin, tadi Pak Dokter juga pernah sempat menyinggung soal Mohuyula. Ada juga di Gorontalo ada istilah Mohulunga.
Mohulunga. Itu beda-beda apa? tipis. Beda-beda tipis. Dengan huyula, dengan ambua. Moambua. Iya, moambua itu biasa dilaksanakan di kedukaan itu. Oh iya, itu moambua. moambua. Kalau setelah gotong royong seperti yang tadi dijelaskan, kita bangun masjid atau jalan desa atau jembatan itu biasa. Tapi kalau di Hileya itu moambua. Seperti yang Pak Bakir katakan, mereka datang. Dia orang istilah sekarang malam bakupas. Jadi malam bakupas bukan nanti di pesta, suka, tapi di duka itu utamanya. Kalau sekarang dengan catering, tidak ada itu moambua atau ambu. Karena praktis catering kan, orang datang cuma sekedar makan pulang. Kalau masih ada sisa catering, membawa dengan istilah Gorontalo model, monga modelo, makan dan membawa harta karun yang ada di situ. Harusnya itu dihilangkan mulai sekarang. Iya, harusnya jangan seperti dibudayakan, jangan dibudayakan hal itu. Iya, tapi susah juga ya Pak ya. Susah juga, tapi sudah terbiasa. Sudah terbiasa, tapi sebisa mungkin kalau bukan kita siapa lagi, begitu. Iya. Baik, sebentar saya akan ke Pak Sulaiman, mungkin saya tetap ke Pak Rusdin. Ini terkait dengan bagaimana Pak penerapan Mohuyula dalam tatanan adat Gorontalo. Tatanan adat Gorontalo ya, pasti maksudnya dalam hal artian apa? Penerapan Mohuyula ini dalam tatanan adat Gorontalo. Adat Gorontalo sudah pasti ya ada itu di Gorontalo, tinggal bagaimana lingkungan sekitar situ dalam hal pelaksanaannya. Itu tergantung pada keyakinan kita masing-masing. Itu yang perlu tatanannya untuk kita laksanakan, apakah ini iya atau tidak. Karena di dalam Huyula di Hileya itu, maaf ya, ada golongan yang tidak mungkin tidak melakukan hal itu. Bagi kita yang meyakini, ada arwah malam pertama, ketiga, kelima, ketujuh, 40 hari sampai 30, 40 sampai 100 hari itu tatanannya tetap terjadi kepada siapa itu melakukan, dan itu tidak menjadi masalah di Gorontalo. Saling menghormati dan saling menghargai antara budaya yang satu dengan budaya yang lain, terutama kearifan lokal itu. Kearifan lokal ya, iya. Seperti itu. Baik sahabat budaya, kita masih terus bersama di Dialog Budaya malam ini langsung dihadirkan di RRI Gorontalo, dan kami masih tetap menyapa Anda semuanya malam ini untuk seluruh sahabat budaya senusantara. Dan saya ke akademisi dulu, Pak Dr. Sulaiman. Pak Dokter, ini degradasi atau tadi Pak Dokter Olo soba singgung kamari tentang merosotnya begitu, kemerosotan budaya Mohuyula di kalangan generasi muda ini sudah terlihat juga sih sebenarnya ya Pak Dokter. Ini tanggapan ataupun pandangan Pak Dokter seperti apa tentang hal ini? Ya, degradasi nilai itu pasti terjadi dari setiap nilai, tapi dari perspektif mana gitu kan. Jadi kalau kita mau bandingkan, setiap zaman itu pasti terjadi perubahannya, terjadi pergeserannya, terjadi nilai itu terdegradasi gitu. Beda-beda ya. Pasti itu, orang yang hidup tahun 50-an itu dengan orang yang di 90-an. Beda itu pasti itu kan. Cuman kita ini adalah kalangan yang memang beruntung karena ada yang zaman lahir di baby boomer, iya kan, kemudian begitu menikmati masanya di generasi X, berikut. Kemudian melintasi wilayah Y dan kemudian sekarang berhadapan dengan generasi Z. Nah ini siap-siap lagi, ini anak-anak ini. Anak-anak kecil yang mulai diracuni, kalau saya mau garis bawahi, diracuni oleh HP oleh orang tuanya. Oleh HP oleh orang tuanya, itu juga bahaya ini. Jadi sebenarnya kalau saya tidak ingin menunjuk bahwa Gen Z itu adalah penyebab mulai berkurangnya nilai Mohuyula ini. Tetapi memang kita yang jadi penyebabnya, kita tidak memberi mereka sosialisasi, kita tidak menularkan kepada mereka nilai-nilai itu gitu. Karena kita tidak menyadari bahwa kita terbuai juga oleh kenyamanan suatu perkembangan teknologi. Urusan-urusan kita kan waktu itu masih wilayah-wilayah nilai-nilai, kita masuk di wilayah 2000, ini internet sudah mulai bagaimana gitu kan. Jadi dulu interaksi kita hanya di wilayah bahwa kita ini sebatas orang-orang yang baku-baku dapa. Tapi kalau sekarang kan gampang untuk ada video call. Nah,
saya sebelum jauh, saya ke mereka yang ini anak-anak yang balita sekarang ya. Iya. Sebenarnya kita tidak menyadari bahwa ini kepada Bapak Ibu seluruh Indonesia, apabila Anda menjadikan permen HP Anda kepada anak, kemudian Anda merasa nyaman, oh ya sudahlah berikanlah barang itu, berikan dia HP supaya dia diam. Sebenarnya Anda meracuni dia. Iya. Kalau sebenarnya permen itu hanya bisa merusak gigi. Benar. Iya. Iya toh? Kita tahu bersama bahwa permen merusak gigi, tetapi si orang tua juga bebal itu kalau urusan-urusan itu dikasih juga itu permen. Soalnya cuma itu diam dia. Nah, sekarang kita malah akan merusak otak mereka. Iya. Mereka sudah senang, oke lah saya senang melihat bahwa anak-anak ini terampil untuk men-swab ini. Touchscreen ini, mana ada di wilayah waktu kita masih kecil-kecil ini touchscreen ini, nah ada itu kan, dan itu kita anggap bahwa oh ini adalah sesuatu yang wah, membanggakan orang tua malah. Budaya wah ini adalah sebenarnya adalah suatu shock ya, cultural shock buat kita, yang kita sendiri itu terjebak ke dalam dan kita membuat mereka, generasi mereka itu akan berkurang nilai-nilai yang kita harapkan. Jadi kalau misalnya arah pembicaraan kita ini pingin menunjuk mereka sebagai penyebab degradasi nilai, maka sebenarnya bagi saya pingin melihat yang ini, yang 4 jari ini. Ternyata kita adalah generasi yang sebelumnya adalah menjadi penyebab utama daripada degradasi nilai itu. Benar. Saya kira itu. Harusnya ini anak-anak sejak dini jangan dikasih HP. Maksudnya kalau mama lagi cuci piring, ayo orang cuci piring, gitu ya kan Pak Dokter ya. Tapi sekarang sudah tidak ada orang tua seperti itu. Ada iklan sabun itu kan, katanya dia kotor itu baik gitu. Nanti diurus oleh sabun itu kan gitu. Jabalo tanggulamai buat produk Ryoko. Sebenarnya memang nanti ada juga waktunya ya, waktu yang tepat untuk memberikan mereka. Ya mereka setelah dia mandiri gitu, dia paham terhadap sesuatu mereka tidak perlu untuk harus mengenyam itu dari sekarang. Ada waktunya gitu. Nah, masalahnya adalah kita perlu edukasi bukan si anaknya ini. Orang tuanya gitu. Orang tua sosialisasi terhadap jadi ada beberapa aspek di dalamnya itu, jadi industrialisasi, modernisasi itu. Jadi terjadi pergeseran nilai-nilai di wilayah mereka-mereka yang ada di strata-strata yang pada posisi berpengaruh gitu. Gitu. Iya, baik. Tadi juga mungkin apakah bisa dikatakan juga orang tua yang menjadi penghambat begitu Pak ya? Penghambat untuk menjadi hambatan penerapan budaya Mohuyula dalam generasi anak muda jadi ini begitu. Penyebab begitu. Kita ini jadi penyebab, makanya kalau ada pemerintah yang hendak membuat suatu kebijakan, saya saran jangan sasarannya, objeknya itu adalah anak-anak. Bukan hanya sekedar perbaiki kurikulum kita. Kita berharap bahwa guru-guru itu yang akan menjadi perubah ini anak-anak karena ada di sekolah. Tapi sebenarnya guru yang utama itu adalah orang tua. Madrasah di rumah kan? Madrasah di rumah itu adalah orang tua dan kemudian orang di sekitarnya. Jadi ada aspek informalnya dan non formalnya gitu. Yang formalnya di sekolah itu. Sekolah pertama adalah di rumah gitu ya. Sekolah anak pertama adalah di rumah. Sekolah utama gitu. Iya, begitu apapun yang dia pelajari di sana ya paling cuman kita tidak menginginkan pendidikan bahwa paradigma pendidikan itu bahwa anak-anak itu yang berkesan di dia bahwa dia takut pada si guru A, si guru B. Tapi dia cinta pada guru A, guru B, guru C gitu. Sampai itu dia rindu ke sekolah, begitu. Ya, gitu. Oke, sahabat budaya, kita kembali lagi ke topik. Tadi ada 2 narasumber kami yang sudah menyampaikan beberapa hal. DP nama ini Huyula itu ada upah atau gaji dari orang yang diajak, mau ambu amai, mau apa segala rupa itu. Jadi apakah ini
spontanitas dari masyarakat, Pak Dr. Sulti? Kalau bagi saya sebenarnya ini sudah pergeseran dari yang asli. Bahwa sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dikarusin tadi bahwa sebenarnya tidak mengharap imbalan. Kita memberi tenaga. Yang kita huyulakan itu kan tenaga. Karena memang secara tradisional, secara konsep tradisional Mohuyula ini itu jauh dari materi. Jauh dari materi. Hanya karena memang orang bekerja itu karena sudah pasti akan lapar, memandasi waktu tahun 60-an memandasi saja. Ini kalau tadi kan kita bicara hulau itu ya, jadi rumah-rumah dulu itu rumah-rumah yang bisa diangkat. Kalau sudah rumah pandasi itu kan sudah tidak bisa diangkat. Permanen gitu. Tatu pikirannya itu bagaimana angkat rumah ada pondasi gitu. Bukan, itu ada rumah panggung ya Pak ya? Rumah yang ada hula. Bagaimana saya mau bilang ya? Beda juga dengan yang DP nama rumah panggung ya? Beda, rumah panggung kan ada tiangnya. Ada tiang. Kalau ini ada rumah yang ada bidaknya di bawah gitu. Ya, jadi artinya ada pondasi, jadi cuma kasih duduk di atas pondasi DP tiang begitu. Sebenarnya memang kalau boleh mau dibilang tidak ada pondasi. Sudah itu pondasinya. Pondasi. Sudah itu pondasi dan kemudian tiang itu berasal dari situ gitu. Jadi akan disambung dari situ. Nah, makanya dia gampang diangkat. Gitu. Nah, memandasi itu tahun-tahun 80-an saya tahu bahwa mau Tiayo kemudian tanpa gaji. Tapi Pak kalau dari segi keamanan apakah itu aman misalnya kalau ada tanah goyang atau gimana tidak akan nanti? Malah fleksibel kan? Tuh bagus. Malah itu kan fleksibel. Pak para pakar di Gorontalo mungkin Pak John Katili sudah mengatakan bahwa waktu almarhum sering main ke sini di tahun-tahun 80-an 90-an bahwa jangan dirikan bangunan kalau misalnya dia masih karena daerah ini adalah daerah gempa gitu kan. Jadi local wisdom itu coba dibawa oleh teman-teman sipil dan arsitektur gitu kan, bagaimana ini supaya tidak gampang roboh kalau misalnya nanti harus diuji ketahanan terhadap gempa yang saya kurang tahu teknisnya, mungkin beberapa skala Richter lah. Kan yang paling top di kita ini berapa ya? 5, 6 skala Richter ya. Jadi itu yang diharapkan oleh Pak John Katili gitu. Pak Ari Peju juga waktu datang itu juga meminta kepada kampus, kalau menyinggung kampus tadi, meminta kepada kampus untuk membuat suatu studi tentang bagaimana konstruksi di Gorontalo itu tahan terhadap gempa. Nah, orang-orang Gorontalo itu membangunnya itu kan pokoknya gitu. Lo tanga amila teh. Tapi kuat. Ya, kuat. Kuat. Kokoh artinya begitu ya. Malah sempat dilubangi untuk mau bikin akan tabungan. Bumunga. Iya, bulu itu kan saya ini waktu masih kecil sekali itu saya sisip-sisip itu dan itu tidak salah. Biasa di Uhebu itu. Uhebu Tobele. Baik. Ya, baik. Sahabat budaya dimanapun Anda berada yang saat ini tengah menyaksikan Dialog Budaya RRI Pro 4 dan tentunya kita akan break sejenak ya. Benar. Dan untuk Anda tetaplah bersama kami. Saya sudah mau pulang ke rumah. I want to come home. Coba DP bahasa Gorontalo saya mau pulang. Tunggu. Ana lagi baca terjemahan lo bahasa Inggris. Jawab dulu anak pertanyaan, Pak. Oh ya, baganggu sekali. Apa? Watia somonao. Watia somonao, bukan begitu, Abah. Baru apa? Watia mamu Hindu. Oh, oke. Bahasa Inggris memang penting, tapi ente juga harus belajar bahasa daerah biar tidak terlupakan. Ente mau torang bahasa daerah hilang? Tidak maulah. Karena torang sendiri saja tidak tahu torang bahasa daerah. Wow. Terima kasih sahabat budaya dimanapun Anda berada masih mendengarkan dan menyaksikan kami di Pro 4 RRI dan kami dari RRI Gorontalo masih terus menghadirkan tema
budaya Mohuyula di Gorontalo. Banyak tadi yang sudah disampaikan oleh para Narasumber dokter kita, ya, iya. narasumber kami di malam ini. Yang kami juga ini, kami berdua ini kelahiran 80-an, jadi memang sudah mendapatkan informasi yang Tadinya belum sempat tahu, iya, tapi alhamdulillah kami berdua tidak tahu. Jadi presenter malam ini jadi tahu begitu. Benar Salah satunya sekali. tadi rumah ya. Rumah, saya penasaran. Tadi Pak Dokter menyampaikan rumah kok bisa dipindah-pindah. Saya mikirnya rumah mana itu yang bisa dipindah-pindah. Ternyata tadi setelah break saya ngobrol dengan narasumber. Oh jadi rumah yang dulu tuh Pak ya. Rumah yang dulu yang pondasinya bukan batu tapi bambu. Bambu, iya. Bambu dan Kelapa, ya, kelapa. bambu atau batang kelapa ya. Pohon-pohon lainnya mungkin yang tempo dulu itu yang digunakan sebagai pondasi rumah. Nah, luar biasa ya. Iya benar. Luar biasa gotong royong masyarakat dulu itu, iya. Mohuyula. Walaupun memang tidak menutup kemungkinan untuk zaman sekarang juga masih banyak lagi yang orang jagale di desa-desa, khususnya di kota Gorontalo di pinggiran kota begitu Pak ya. Iya, baik saya ke Pak Rusdin, kalau tadi ke Pak Sulaiman saya ke Pak Rusdin, ini terkait dengan apakah benar ini budaya Mohuyula saat ini hanya ada di daerah pedesaan atau seperti apa Pak? Pikiran itu perlu kita hilangkan ya. Iya. Tapi utamanya di desa masih ada. Iya masih ada. Dan utama itu karena di kota sudah karena pengaruh ya perkembangan zaman. Penduduk asli sudah makin lama makin bergeser tapi juga. Di pinggiran masih ada, masih jauh dari, kan ada di kota tapi di pinggiran itu tetap masih melaksanakan Huyula itu. Tapi yang dulu di kota dan di desa tetap ada, cuma karena perubahan perkembangan zaman itu sudah mulai menghilang. Apalagi tadi dijelaskan Pak Dr. Sulaiman, anak muda sekarang yang beda dengan anak muda kita. Kan kita pernah jadi muda juga. Dan itu saya pun masih kecil sudah sama-sama membantu. Padahal tidak diundang. Cuma entah kita anak-anak waktu itu kelas 5, 6 itu saking gembiranya mengangkat memindahkan itu rumah yang terbentuk dari dinding atau pitate atau bulu itu sama-sama kita berteriak. Jadi bahagia. Sekalipun kita tidak diberi makan, tidak diberi upah. Tapi kalau sekarang apapun pekerjaan kita tunggu dulu, berapa dulu dibayar. Nah, itu yang mulai menghilang. Tapi kalau di desa Pak Bakri itu tetap bertahan dengan hal itu. Kalau di kota, lagi-lagi di kota sudah di pinggiran itu masih ada. Apalagi kan zaman dulu misalnya kalau cowok-cowok cewek-cewek itu mau cari tanpa yang rame. Jadi tidak perlu harus dibayar atau apapun, yang pasti kalau ada ramean ceritanya, ramaian. Iya, paling tidak dalam membantu untuk berteriak 1, 2, 3. Iya. Bahagia. Iya. Jangan kita sekarang kan tidak pernah bahagia di saat masih kecil. Iya. Pak Dokter bilang tadi pernah muda. Ceritakan sedikit Pak Dokter dulu itu sifat-sifat gotong royong yang pernah Pak Dokter Rusdin lalui begitu, atau juga bisa ditambahkan oleh Pak Dokter Sulaiman sebentar, sifat-sifat gotong royong atau Mohuyula bagi masyarakat Gorontalo apa saja Pak Dokter? Tadi kita sudah dijelaskan dalam hal ambu, biasa mau ambua, di hileia, dan dalam hal gotong royong pada saat persiapan lahan, pada saat menanam lahan, sampai pada saat memanen. Itu sudah ada sifat dan juga kegiatannya berbeda-beda. Cuma beda-beda tipis dengan Huyula dengan ambu. Kalau biasa kita buka di Google itu ambu. Biasanya kalau kita orang dulu ambua. Itu yang terjadi. Mohulunga. Ya, Mohulunga itu bersatu untuk melaksanakan kegiatan yang bersama-sama untuk membantu tuan rumah di dalam kegiatan itu. Apakah di pesta, apakah di duka, di suka, itu terjalin dengan baik. Sampai sekarang saya ini masih di Desa Tupa, tetap itu terlaksana dengan baik. Masih ada tapi juga. Tapi untuk makan dan upah sudah ada. Dulu tidak ada upah, tapi itu makan dalam hal Huyula atau moti ayo, itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Iya, baik. Masih dengan pertanyaan ke Pak Rusdin, ini terkait dengan apakah ini budaya Mohuyula ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Pak atau seperti apa? Kalau ditetapkan atau tidak jelas ya, kembali kepada kita daerah mana yang menetapkan atau tidak. Tapi karena Huyula gotong royong ini sudah seluruh Indonesia tetap melakukan hal itu. Cuma beda-beda namanya, beda-beda kegiatannya. Kegiatannya sama. Ujung-ujungnya adalah saling membantu, saling menolong untuk dalam hal kebaikan, dalam hal
kegiatan-kegiatan perlu bantuan dari orang lain. Itu tidak akan hilang, Pak. Cuma kalau untuk kita selaku masyarakat sekarang ingin mempertahankan, jangan sampai budaya Huyula atau gotong royong ini jangan hilang di permukaan bumi tercinta Indonesia, KRI. Terima kasih. Iya, jadi memang kewajiban kita masyarakat Gorontalo khususnya untuk mempertahankan, tidak hanya mempertahankan tetapi melestarikan budaya Huyula ini ya. Benar sekali. Dan Pak Sulti sendiri, upaya apa yang harus dilakukan untuk melestarikan budaya Huyula ini, Pak Dokter? Pertama, kalau saya, kita jangan kaku melihat Huyula ini, gitu. Dikala bentuknya itu bergeser, karena zaman bergeser, gitu. Jadi selama konsep Huyula itu melekat di setiap insan Gorontalo, gitu ya, ataupun di tempat-tempat lain lah, gitu ya, soal gotong royongnya. Karena konsep gotong royong itu adalah care untuk sesama, gitu. Nah, selanjutnya ini memang harus bergerak, harus ada penggeraknya, gitu. Kemudian juga harus ada panutannya, gitu kan. Jadi dikala ada panutan, maka ada anak-anak muda yang akan ikut, gitu. Harus ada yang mengetuai di situ ya. Dia panutan ini termasuk di dalamnya, yakni bahwa kalau misalnya jangan berharap upah, maka si yang bicara juga jangan berharap upah, gitu kan. Atau dikala dia dibutuhkan, maka dia juga tidak berharap upah, gitu. Nah, interaksi ini yang perlu kita jaga, gitu. Apalagi model-model di Gorontalo ini gejala-gejala urbanisasi juga akan mulai kencang, gitu ya. Jadi kita tidak saling kenal, banyaknya perumahan misalnya, banyaknya perumahan ada di sana, kemudian kesibukan dari kantor, ini ke RRI ini dari pagi, baru pulang malam lagi. Pokoknya pagi kalau pagi. Artinya kegiatan untuk Huyula itu tidak ada lagi di lingkungan begitu. Dia sebenarnya jadi kita disibukkan oleh sesuatu aktivitas-aktivitas yang bergerak gara-gara urbanisasi dan kebutuhan-kebutuhan administrasi sekarang, gitu kan. Birokrasi dan lain-lain, sehingga potret wajah orang-orang kota itu adalah potret wajah orang yang sibuk dengan kehidupannya. Sehingga dari kesibukan ini, dulu itu karena memang orang waktu itu kan tidak ada yang, jadi orang-orang ya di rumah dan kemudian sibuk dengan masyarakat kita itu waktu itu Huyula di masyarakat agraris. Iya, benar. Sehingga tipologi masyarakat agraris kita masih menemukan hal-hal seperti itu, pembukaan lahan dan sebagainya. Dan dulu itu jam kerjanya dari pagi, semua itu berangkat dari pagi, pulang sore. Kalau sekarang kan sudah beda, ada yang masuk malam, masuk siang, masuk pagi. Itu sehingga saya sebagai warga Gorontalo menganggap bahwa Huyula ini dia hanya berubah bentuk. Nanti ada metamorfosis daripada Huyula ini, bahwa setelah ini bentuknya akan berubah jadi ini, gitu kan. Dia menyesuaikan dengan kondisi-kondisi dan ya sama sajalah dengan RRI. Saya sudah puluhan tahun dengan RRI, saya tidak pernah di hadapan kamera begini. Ini sebenarnya metamorfosis dari RRI itu sendiri, dan karena tidak mau ketinggalan zaman, bahwa ini nantinya supaya pemirsa yang ada di mana saja bisa menyaksikan. Mana ada juga kalau misalnya orang Indonesia akan menyaksikan. Saya malah pernah kalau dipaksa diminta untuk
tolong datang jam 2 malam ya gitu kan. Jadi ada acara itu jam 2 kita datang live itu jam 2 gitu. Sekarang ya sudahlah taping lah gitu kan. Iya baik, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan malam ini di dalam Dialog Budaya, dan tadi juga kita banyak menerima informasi yang baru juga yang sebelumnya kita belum ketahui. Artinya Mohuyula gotong royong begitu ya Pak ya? Gotong royong artinya saling membantu dalam suatu pekerjaan. Benar. Nah sebentar kalau misalnya saya punya tugas belum selesai, Kak Indah juga boleh bantu. Iya, tapi boleh tidak itu dinamakan gotong royong tidak kan kalau sudah ada pembicaraan begitu harus akad dulu, artinya harus ada janji dulu. Upahnya berapa? So bukan gotong royong itu. Iya, baik, dan tidak terasa sekarang kita sudah di penghujung waktu, dan sebelum kita akhiri untuk Dialog Budaya malam ini, mungkin kita berdua akan minta closing statement dulu terkait dengan topik kita malam ini ya. Dari Pak Dr. Rusdin dulu. Iya. Terima kasih, paling tidak mari kita pertahankan Huyula atau gotong royong saat ini yang sudah mulai kita rasa menghilang. Siapa lagi yang mempertahankan budaya ini, gotong royong atau Huyula? Jadi kita semua. Untuk itu masyarakat di seluruh pelosok tanah air Indonesia pertahankan Huyula karena ini sangat-sangat membantu, dibutuhkan oleh masyarakat. Kata kunci yang saya sampaikan tadi, kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Digarisbawahi dengan gotong royong, kerja bersama dalam hal kegiatan-kegiatan berat kita lakukan. Sekali lagi untuk anak muda sekarang, tetap anak muda yang dunia sekarang sudah berubah dengan zamannya, tapi tetap masih tahu nilai-nilai gotong royong atau hula saat ini. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Dr. Sulaiman Bauti. Saya nyambung aja ya. Boleh. Saya nyambung aja itu bahwa kita perlu menyiasati nilai Mohuyula ini dengan konsep integrasi teknologi. Kita integrasi teknologi. Kemudian marilah kepada kita semua yang menjadi tetua-tetua sekarang, kita ini sudah tetuanya ini, jadi menjadi teladan di dalam pendidikan dan sosialisasi terhadap nilai-nilai ini. Kita tidak boleh menutup diri terhadap pergeseran nilai ini. Bentuknya bisa berubah, tetapi nilai idealismenya tetap harus kita pertahankan. Yang terakhir adalah perlu juga kita tidak boleh terlalu tertutup dengan inovasi-inovasi bentuk-bentuk gotong royong gitu. Kalau misalnya memang pada akhirnya terpaksa materi adalah menjadi bagian daripada yang tidak bisa kita hindari, ya sudahlah, nanti Bakri ngomong aja baik-baik ke Indah kalau misalnya ini ya, jadi inovasi-inovasi seperti itu selama nilai-nilai care terhadap sesama itu tetap ada. Dan kemudian jangan lupakan bahwa nilai itu harus didasarkan kepada syariat-syariat agama yang ada. Iya, baik. Makasih. Ya, baik, terima kasih dan sahabat budaya dimanapun Anda berada yang saat ini masih setia mendengarkan Pro 4 RRI, dan tentunya baru saja kebersamaan kita dalam Dialog Budaya bersama narasumber Bapak Dr. Rusdin Kajim SIP SPD MPD selaku pemerhati budaya. Dan juga ada narasumber kami Bapak Dr. Sulaiman Bauti MHum. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran kedua narasumber dan kalimat terakhir dari kami berdua, budaya gotong royong ini merupakan bagian dari kekayaan budaya daerah dan harus dipelihara terus dilestarikan karena merupakan keanekaragaman budaya bangsa. Dan akhir kata saya Indah. Dan juga saya Bakri Potabuga pamit. Dari ruang dengar Anda semuanya, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita